Oke, sekarang kita akan coba langsung praktek bagaimana kita mengimplementasikan parameter low risk ataupun high risk ke backlink yang kita akan buat. Dan juga kita akan coba cek keempat parameter ini untuk menganalisa apakah backlink tersebut tergolong powernya tinggi atau lemah ya powernya ya. Nah, kita akan coba cek untuk masalah low risk dan juga high risk ini. Mungkin akan saya sederhanakan lagi yang untuk low risk, ini yang no footprint. Pada saat user atau orang lain atau kompetitor kita melihat backlink kita tersebut, itu bisa mudah ditiru atau tidak ya. Nah, kalau yang low risk dia sulit untuk ditiru. Jadi saat orang lain melihat backlink kita tersebut, itu sulit untuk ditiru backlink tersebut. Nah, kalau backlinknya mudah ditiru pada saat orang lain melihatnya, artinya dia tergolong sebagai high risk ya. Dia mudah ditiru, tergolong high risk. Jadi itu aja ya, biar lebih simpel. Mudah ditiru atau susah untuk ditiru, sulit untuk ditiru ya. Sebagai contoh kemarin yang ini adalah backlink dari kompetitor yang saya analisa, yaitu adalah Kitty Cat ya. Nah, ini anchor text yang menuju ke halaman blog dia ya. Ini kalau lihat di bawah blognya Kitty Cat. Ini domain yang atau kompetitor yang saya analisa sebelumnya. Yang seperti ini tergolong low risk karena kita sulit untuk ditiru backlink di sini. Kenapa saya bilang sulit untuk ditiru? Kalau kita lihat di sini ya, di halaman ini nggak ada ininya ya, nggak ada link di mana kita bisa mempublish artikel kita, mensubmit artikel kita. Di sini juga nggak ada link di mana kita bisa registrasi menjadi member di sini, kayak bisa ya. Jadi nggak ada halaman tersebut ya. Artinya kita tidak bisa mensubmit artikel kita di situs ini. Dia nggak menyediakan guest postnya ya. Atau kalau kita cari juga di Google ya, sama seperti saya kemarin, kita ketik backlink kemudian nama domainnya. Ini yaitu adalah How Stuff Works. Nah, kita lihat apakah ada penyedia jasa backlink yang menawarkan backlink di situs How Stuff Works ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini kayaknya nggak ada ya. Atau kita juga bisa masuk ke forum-forum di mana forum-forum backlink ya, di mana banyak penyedia jasa backlink. Apakah mereka menawarkan jasa backlink di How Stuff Works ini ya? Kalau ngelihat dari kayak ini nggak ada ya. Artinya nggak ada penyedia jasa backlink yang memberikan layanan untuk kita mempublish konten kita atau backlink kita di How Stuff Works ini. Atau kita bisa pakai footprintnya site-2 kayak gini ya. Jadi kita mau cari halaman di situs ini, site-2, kemudian kita cari spesifik footprintnya, misalkan write for us. Ini footprint untuk mencari guest postnya. Kita cek. Nah, di sini nggak ada ya. Nggak ada halaman di mana kita bisa menulis untuk situs How Stuff Works ini atau submit artikel. Nah, di sini ada freelance writer, tapi ini bukan tempat kita submit artikel kita ya. Di sini lebih ke freelance writer yang dibutuhkan oleh How Stuff Works. Jadi mereka butuh freelance writers di sini. Jadi kita apply di sini job ya. Namun ini bukan tempat di mana kita bisa mensubmit artikel kita dan kita membuat backlink ya. Jadi di sini backlink yang kayak gini ini sulit untuk ditiru. Karena kita nggak tahu gimana cara ngebuat backlink di sini ya. Nah, walaupun ini sulit untuk ditiru, bukan berarti kita tidak bisa membuat backlink di situs ini ya. Nah, untuk caranya nanti akan saya kasih tahu juga nanti ya. Tapi saya jelasin dulu masalah low risk dan high risk di sini. Nah, kalau di Hipwi yang selanjutnya ya, ini juga salah satu sampel saya sebelumnya pada saat saya menganalisa kompetitornya, yaitu adalah kucingpedia.com di sini. Ini adalah salah satu backlink milik kucingpedia.com ya. Nah, kalau kita lihat di atas ini ada tulis artikel. Jadi kita tahu bagaimana cara membuat backlink di situs ini ya. Nah, kita tinggal klik aja di sini daftar, nanti kita akan diarahkan ke halaman dashboardnya seperti ini. Kita bisa tambahkan list artikel kayak ini. Kita bisa tulis artikel kita di sini. Nah, ini nanti akan di-review oleh editornya ya. Nah, jadi pastikan waktu kita membuat di sini ya artikelnya harus bagus supaya lolos review ya. Yang seperti ini kan ini bisa ditiru ya, walaupun kita melalui proses review, namun ini
bisa kita tiru yang seperti ini. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai high risk. Ini hanya sebagai pelabelan aja ya, bukan berarti di high risk harus kita hindari, di low risk kita cuma cari yang dari di low risk, bukan seperti itu ya. Jadi semua ini kita buat, cuma kita note aja backlink tersebut sebagai high risk ataupun low risk. Tujuannya supaya nanti ke depan kalau terjadi sesuatu, misalkan blog kita di manual review atau kena penalti, kita tahu bagian mana yang harus kita dulukan untuk kita analisa atau kita identifikasi mana yang tergolong spam. Nah, biasanya yang di high risk ini yang lebih rentan terhadap spam ya. Jadi yang bagian high risk yang harus kita analisa terlebih dahulu untuk kita remove ataupun kita submit ke Disavo file. Oke, jadi itu ya untuk low risk dan juga high risk. Contoh lagi misalkan seperti ini. Ini backlink di halaman profile. Nah, yang seperti ini gampang untuk kita tiru. Caranya kita tinggal create account aja di sini. Setelah kita create account, pasti kita punya halaman profilnya. Kita bisa meletakkan backlink kita di sini, di sebelah kiri di sini. Nah, ini link yang menuju ke kompetitor yang saya analisa sebelumnya, Kucingpedia ya. Cek yang di bawah sini ya, lihat yang di bawah sini. Ini ada linknya yang menuju ke kucingpedia.com. Ini bisa kita tiru. Sama juga seperti ini halaman profile, backlink di halaman profile, di mana pada saat kita create account di sini, join now di sini kita juga memiliki halaman profile seperti ini. Kita tinggal edit aja bagian websitenya, kita isi dengan halaman atau nama blog kita di sini. Kita sudah punya backlink dari situs seperti ini. Artinya gampang ditiru. Nah, yang seperti ini kategorinya sebagai high risk ya. Nah, itu untuk membedakan low risk dan juga high risk. Kalau gampang ditiru, mudah ditiru, itu tergolong high risk. Tapi kalau sulit untuk ditiru, itu tergolong low risk. Oke, sekarang kita akan bahas masalah power. Bagaimana kita mengidentifikasi sebuah backlink itu powernya bagaimana, kuat atau enggak ya. Yaitu berdasarkan 4 parameter ini. Yang pertama domainnya bertraffic. Kita cek yang pertama seperti ini ya. Kita cek aja root domainnya atau subdomainnya, ya, spesifik ke subdomainnya. Saya pakainya Ubersuggest, nggak masalah ya. Anda bisa pakai Ahrefs ataupun pakai Majestic bebas ya. Nah, ini saya ke bagian traffic. Kalau nggak salah di Majestic belum ada ya. Jadi Anda bisa pakai Ahrefs ataupun Ubersuggest juga nggak masalah. Sini saya paste. Kemudian ini pilihnya Englishnya, kemudian saya paste di sini. Nah, ini organic monthly trafficnya ini ada 1,1 juta monthly traffic. Ya, jadi ini terpenuhi ya, domainnya punya trafficnya ada di sini. Minimum traffic berapa di sini sebenarnya ini aja ya, nggak ada patokan khusus, namun ambil aja minimum itu 2000 visitor per bulannya. Ini berdasarkan data dari Ubersuggest ya. Kalau data aslinya itu kemungkinan lebih tinggi dari ini. Untuk itu kita ambil aja 2000 ya. Biasanya kalau 2000 dari Ubersuggest, realnya itu bisa 2-3 kalinya ya. Jadi secara real mungkin akan 6000 visitor per bulannya. Jadi kita ambil data kalau kita pakai Ubersuggest di sini, ambil aja minimum trafficnya itu 2000 per bulan ya. Kemudian kita cek dari sisi backlink profile. Ya, dari sini kita cek backlink profilenya, cek ini ya. Nah, di sini domain authority-nya 92 dan backlinknya 18 juta. Kalau mau lebih spesifik, Anda klik aja ke bagian backlinknya di sini. Kemudian kita cek ke bawah. Ya, kita mau lihat apakah nilai 92 authority 92 ini memang benar ya. Artinya bukan backlink yang spam. Kalau kita lihat di sini situs-situsnya lumayan ya. Ini ada dari Microsoft, Disqus, Apple ya. Kemudian ada Wikipedia di sini. Kemudian ada dari Mozilla juga. Nah, ini memang tergolong authority situsnya ya. Jadi nilai 92 ini valid dan jumlah backlinknya ada 18 juta dengan referring domain 300 ribuan. Jadi ini terpenuhi ya. Backlink profilenya bagus ya. Dari authority-nya memang authority. Nah, kemudian kita cek juga masalah relevansinya. Misalkan target saya, topik blog saya tersebut tentang cat. Kemudian saya mau membuat backlink dari sini, dari situs yang seperti ini. Nah, kita cek ini situsnya relevan ya, karena dia dikategorikan atau di struktur kategorinya menggunakan subdomain, dan subdomainnya di sini relevannya itu adalah animals. Animals ini relevan dengan topik yang saya targetkan, misalkan di sini tentang cat. Jadi bisa dapat relevan dan juga authority. Namun kalau contohnya seperti di Hipwih seperti ini
Ini hanya bisa dapat authority-nya aja ya. Nanti kita cek juga yang di bagian HIPWI, bagian backlink di HIPWI ini ya. Nah, dia dapat relevan dan juga authority, dan clean ini udah pasti clean backlink profile-nya ya. Kalau dia sudah authority, backlink profile-nya pasti clean. Oke, kita cek kemudian kita cek lagi ke bagian link flow. Nah, masuk dari link flow di sini adalah apakah halaman backlink kita ini itu dapat aliran power dari root domain atau high authority page-nya. High authority page di sini adalah subdomain ini ya. animals.howstuffwork.com ini high authority page-nya. Nah, apakah dia ada? Jadi untuk ngelihatnya kita lihat dulu strukturnya. Struktur dari breadcrumbs-nya ya. Nah, kayak sini ya, kita lihat dari ini dari home-nya, dari root domainnya, kemudian ke subdomainnya animal, kemudian ke kategorinya pets, kemudian ke subkategorinya lagi general pet care di sini. Jadi kalau saya ke root domainnya, ke how stuff work ini, nah ini adalah halaman root domainnya. Jadi nilai 18 juta ini, 18 juta backlink ini dengan domain O392 ini masuknya ke halaman ini ya, ke halaman root domain ini. Karena yang dicek ini root domain ya. Ini kalau saya hapus aja ya. Ini ya. Nah, ini sama ya, masih ya. Saya ke root domain, dia tetap backlinknya 18 juta. Ini menuju ke halaman root domain ya. Nah, dari root domain ini dia masuk linknya itu dialirkan ke animal, karena di sini ada ya, ada di bagian header ke animal. Jadi dari root domain itu dialirkan ke subdomainnya animal sini. Nah, dari halaman animals ini, subdomain ini dia diarahkan lagi atau dia masuk powernya ke pet di sini ya. Ingat strukturnya tadi ya, ke pet. Kemudian dari pet, strukturnya pet di sini dia masuk lagi ke di struktur subkategorinya, yaitu adalah general pet care. Nah, pet general pet care. Jadi ada alirannya ya, dari home ke subdomain ke pet, kemudian ke general pet care. Nah, baru di sini ini ada list-list artikelnya, di mana list backlink tadi itu ada di sini. Nah, yang ini ya, cat blogger ini. Artinya di halaman ini dia punya aliran link dari root domain atau high authority page-nya. Ada alirannya ya. Ini juga terpenuhi jadi. Jadi ketiga ini sudah terpenuhi. Jadi punya backlink dari situs ini bagus banget ya. Kalau kita topiknya itu seputar pet juga atau animal. Kemudian kalau jenisnya kontekstual, pastikan dia menggunakan high quality content. Nah, kalau bicara high quality content, parameter saya sama seperti materi di on page SEO ya. Jadi harus dianalisa outline-nya apa yang harus dibahas, kemudian juga kata kunci apa saja yang harus masuk di dalam artikel tersebut. Kalau kita cek artikel ini menurut saya kurang optimal karena hanya artikel biasa aja ya. Oke, jadi seperti itu. Domain yang ini memenuhi semua kriterianya ya, keempat kriteria ini. Dia kontekstual, high quality content. Ya, walaupun kontennya di sini dia kurang riset, cuma nggak masalah. Dia kontennya tetap high quality content karena nggak mungkin ini hasil spin ya artikelnya, bukan juga artikel spin di sini. Oke, misalkan contoh yang kedua adalah HIPWI. HIPWI di sini kita cek traffic ya. Pertama kita cek traffic. Pakai Uber Suggest saja. Nggak perlu pakai Ahrefs mahal ya. Ini backlinknya 1,2 juta. Kemudian kita cek trafficnya. Pertama kita cek apakah domainnya bertraffic. Oke, HIPWI sudah pasti traffic ya. Kalau kita lihat ini 1,6 juta. Coba kita lihat dari Indonesia. Sama aja kayaknya. Ini juga sama aja ya. Jadi data ini sama, 1,6 juta monthly trafficnya. Jadi ini terpenuhi ya. Begini ini terpenuhi. Kemudian kita cek backlink profile, apakah authority, relevan, dan clean backlink profile. Kalau dilihat HIPWI ini tadi backlink profile-nya itu domain authority 57, backlinknya ada 1,2 ya. Kalau menurut saya ini sudah clean backlink profile-nya untuk HIPWI. Tinggal kita cek apakah dia relevan. Nah, kalau kita lihat ini situsnya situs lebih ke general ya. Dia general niche ya. Semua dibahas di sini. Untuk itu di sini kita hanya bisa dapat dari sisi authority-nya. Relevannya kita nggak dapat. Karena di sini kan sebagai contoh saya asumsikan topik yang saya mainin di sini adalah pet, tentang cat ya, tentang kucing. Nah, di sini tidak relevan tentang kucingnya. Kita cuma bisa dapat yang authority di sini.
backlink profile clean, ya udah clean ya, sudah pasti ya dari situs HIP. Kemudian kita cek link flow, aliran link dari root domain atau high authority page-nya. Dari sini dia kita back dulu ya. Artikel ini di struktur di kategorinya inspirasi, kemudian subkategorinya hiburan. Nah, kalau kita lihat di bagian atas ini sudah ada kategori hiburan. Artinya dari root domain sini dia dialirkan ke hiburan, kemudian dialirkan ke semua postingan di kategori hiburan. Jadi walaupun dia ada di load more kayak gini ya, walaupun dia dibagi ke beberapa halaman, tetap ini akan di-crawl oleh Google. Misalkan contoh kayak gini aja, kita coba cek aja untuk ngelihatnya ya, ini halaman 4 ya. Nah, ini kan halaman 3, halaman 4, artinya halaman ini di-crawling dan diindeks oleh Google. Nah, kalaupun artikel kita itu berada di halaman 4 gitu ya, ini masih di-crawling oleh Google karena dia juga diindeks oleh Google halaman 4 ini. Jadi ini ada link flow-nya. Nah, yang terakhir masalah kontekstual di sini, Mak. Artinya jika yang kita buat ini jenisnya adalah kontekstual, pastikan kontennya berkualitas. Nah, kalau kita lihat tadi ya, untuk membuat situs HIP ini akan direview, artinya kualitas dari konten akan diperhatikan oleh editornya di sini. Untuk itu masalah kualitas konten di sini saya rasa nggak jadi masalah ya. Namun kalau kita nanti yang akan ngebuat backlink misalkan di HIP, pastikan untuk membuat konten atau submit artikel di sini di HIP ini kita melalui proses riset keyword. Jadi dalam penentuan title, kemudian artikelnya itu sudah melalui proses sama seperti di materi on page SEO. Oke, jadi kayak gitu untuk yang di sampelnya di HIP. Nah, contoh lagi di situs kayak gini ya. Ini situs jenisnya link di halaman profile, link profile ya. Saya coba kita cek trafficnya. Nah, monthly trafficnya ini 782. Kalau kita lihat dari domain authority-nya ini 80. Tapi untuk domain authority 80 dan dengan backlink 10 juta dapat organic traffic 782, ini menurut saya nggak sinkron ya. Jadi timpang banget. Harusnya domain authority 80, backlink segini, harusnya organic monthly trafficnya lebih tinggi ya. Untuk itu di sini dia tidak memenuhi kriteria domain yang bertraffic. Kemudian dari sisi high backlink profile-nya, dari sisi backlink profile ya, yang ini situs ini bisa dikatakan backlink dapat dari situs yang authority ya. Authority-nya 80. Di sini kita coba cek backlink profile-nya untuk kita pastiin aja ya. Nah, dia dapat backlink dari Microsoft, dari Wikipedia di sini. Kemudian ada dari WordPress. Dan juga ada dari Mozilla, kemudian juga ada juga dari Amazon ya, banyak ini ya, situs-situs yang authority di sini. Artinya nilai 80 sini menurut saya valid ya. Memang dia dapat backlink dari situs-situs authority. Cuma memang situsnya memang nggak dikembangin aja ya kayaknya. Jadi dari sini dari sisi authority dia dapat, relevannya ini nggak relevan dengan topik saya tentang CAT. Kalau dilihat ini masalah intense debit, text comment to the next level, imagine better comment. Ya, ini kayaknya seputar tools di sini ya. Ini gak relevan jadi dengan topiknya CAT di sini. Jadi relevan gak dapatnya authority. Ini gak dapat, dia baru dapat dari sisi authority di sini. Kemudian dari link flow, apakah dari halaman root domainnya ini dialirkan ke halaman sampai ke halaman ini. Root domain dialirkan sampai ke sini enggak ya. Kita cek dari root domain. Nah, ini ada user ya. Nah, ini user kayaknya enggak ada. Kalau kita coba cek ke link ini juga tidak dialirkan, enggak ada halaman di mana setiap user muncul di situ ya. Enggak ada di sini. Artinya dari halaman root domainnya itu tidak dialirkan. Jadi link flow-nya enggak ada. Jadi bisa dikatakan power 80 ini backlink 10 juta dengan domain authority 80 ini nggak nyampe ke sini, ke halaman kita ini, karena nggak dialirin ya, dia nggak nyampe sampai sini. Jadi waktu kita bikin backlink sini kita cuma dapat DA-nya itu aja ya, yang list kayak gini aja kita taunya. Nah, namun walaupun di sini notisnya itu atau keterangannya DA80 ini nggak sampai ke halaman tersebut, halaman yang kita ini ya.
Jadi percuma DA-nya tinggi kalau nggak dialirin sampai ke halaman kita. Kemudian ini jenisnya bukan kontekstual, jadi nggak perlu dicek. Ya, ini bukan jenis kontekstual, cuma link aja di sini. Dan contoh yang keempat, seperti ini juga sama. Ini backlink profile juga. Backlink di halaman profile maksudnya ya. Kita cek traffic dulu. Balik lagi ke traffic overview, dan kita cek. Nah, ini ada 160, jadi ini terpenuhi ya. Dari domain authority 63, backlinknya 48 juta. Jadi ini terpenuhi dua ya. Domain traffic oke, backlink profile juga, authority juga oke ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi relevan, ini nggak relevan karena ini situsnya seputar home ya kayaknya ya. Home reviewer. Jadi ini nggak relevan. Kita dapatnya domain traffic, backlink profile, dan juga dia backlink profile di sini yang dapat cuma authority. Kemudian kita cek link flow. Kalau link flow ini kalau kita lihat dia di strukturnya ke jog sini ya, di link jog sini. Nah ini ada list member yang register di situsnya Lumberjog ini. Nah, artinya waktu kita meregistrasi di sini ya, kita join, list kita nanti akan muncul di sini ya, member kita. Nah jadi ini muncul kayak gini, kita mengunjungi profilnya si A1 Gym ini ya. Nah kayak gini ya. Nah ini kan kita bisa lihat backlinknya di sini ya. Jadi dari halaman homepage, kemudian ke jog sini, ini navigasi di atas ya. Dari homepage dialirkan ke jog, kemudian dialirkan ke halaman profil kita. Sini misalkan contohnya si A1 Gym ini. Jadi dia alirannya ada di sini. Alirannya ada dari homepage. Beda kayak yang gini ya, dia nggak ada aliran dari homepage-nya. Tapi kalau yang di Lumberjog ini dia dapat. Kemudian kontekstual, kita anggap ini bukan halaman kontekstual ya. Walaupun ini kita bisa submit artikel sini, kita post artikel sini. Sebenarnya ini bukan jenisnya kontekstual. Ini hanya deskripsinya aja. Tapi kalau kita mau masukin artikel juga nggak masalah sebenarnya di sini. Misalkan lagi kemarin itu kita juga cek backlink dari Raja Backlink ya, dimana kita bisa post atau kita bisa membuat backlink di situs yang ada di inventory-nya rajabacklink.com ini. Nah ini kan kita bisa buat ya, misalkan cek kayak gini, ini ada DA-nya, domain ini ada DA-nya, kemudian harga posting atau kita guest post di blog ini harganya 150. Nah ini kita juga cek, misalkan kita mau pakai atau kita mau buat backlink di sini. Ini kan tergolongnya, ini golongannya high risk ya, karena kita tahu gimana cara ngebuatnya ya, atau mudah ditiru. Jadi ini tergolong high risk yang kayak gini ya, tapi kita pastiin dulu kalaupun dia high risk, kita cek dulu powernya. Itu traffic, backlink profile, link flow, dan juga kontekstual. Misalkan contoh kita ambil satu aja di sini, misalkan yang ini ya, kita ambil, kita copy link address, kemudian kita cek kayak gini, kita pilih Indonesia. Oke, dari sini Mariamah ini dapat organic traffic 2000 ya. Jadi masuk ini di kategori kita 2000 visitor per bulan. Oke. Kemudian kita cek backlink profile-nya. Kalau lihat dari backlink profile di sini domain authority-nya 55, backlinknya 26. Namun karena ini web Indo ya, jadi saya agak ragu-ragu. Kita bisa cek aja langsung ke backlink profile-nya. Apakah backlink profile di sini ya yang 55 ini itu memang benar-benar memang dapat dari situs-situs authority ya. Nah kayak gini, ini backlink yang didapat itu walaupun domain authority-nya 98, 97, 96, 95. Nah ini situsnya dari redirect ya, statusnya redirect. Kebanyakan redirect. Nah untuk itu 55 di sini menurut saya nggak relevan ya, nggak relevan. Karena ini hasil redirect, powernya nggak ada ya, powernya sama sekali nggak ada. Begitu ini nggak valid ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini dia nggak dapat authority-nya. Kemudian dari kita cek relevannya, kita masuk aja ke blognya. Kita bahasnya topik kita, blog kita tentang kucing atau pet. Nah kalau dilihat di sini ini masalah parent ya. Kalau kita lihat di sini dan kita cek kategori lainnya itu nggak ada. Murni spesifik ke parent kayaknya yang ini ya. Jadi dari sisi authority nggak dapat, dari relevan juga nggak dapat ya di sini. Itu backlink profile-nya kurang di sini, nggak dapat dari backlink profile-nya nggak ada. Cuma dari domainnya bertraffic aja di sini.
Dan dari link flow udah pasti ya, kalau ini pasti diarahin ke semua postingan di sini. Udah pasti dapat dari root domainnya untuk masalah link flow. Kemudian dari kontekstual di sini pastiin kalau kita mau buat backlink di Raja Backlink ini kita menggunakan artikel kita sendiri aja ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, kemarin juga pernah saya singgung waktu kita menganalisa domain, kita bisa pakai tools ya untuk menganalisa backlink profile di sini. Pakai tools yang namanya link detox ya. Dimana di link detox ini, di link detox ini kita menggunakan metriknya detox risk di sini ya. Jadi simpelnya nanti misalkan Anda mau buat backlink di sini ya, di situs-situs di sini, kita cek aja misalkan ini kita masukkan semuanya ke link detox ini. Nanti dia akan cek berapa detox risk-nya. Jadi kalau list di sini link detox-nya ini, detox risk-nya ini di bawah 2000, artinya domainnya nggak spam ya, authority-nya bagus ya. Masalah clean backlink profile di sini ya, maksudnya clean backlink profile di sini clean atau enggak. Masalah authority itu kita lihat langsung ke ini ya, langsung ke backlink-nya. Namun biasanya juga ke detect di link detox ini ya, kalau dia nggak authority. Jadi pastiin dia di bawah 2000 ya. Waktu kalian mau ngebuat backlink di jenis inventory kayak gini. Sebenarnya ini banyak sekali jenisnya, di luar juga banyak jenis yang kayak gini, model yang kayak gini, jenis-jenis inventory kayak gini. Ini mungkin yang paling familiar atau paling dikenal di Indonesia ya, rajabacklink.com. Jadi kayak gitu, ini kita tinggal pakai, misalkan mau pakai link detox sama, atau kalian mau pakai Spamzilla juga sama ya. Tinggal masukin aja di sini nama domain-domainnya, sebagai contoh kayak gini ya. Tinggal kita submit, kemudian kita start aja, kita analisa. Nah kayak gini kan dia tergolong spam. Spamnya di mana? Yaitu di thresholdnya antara CF dan TF. Rasionya 17,5. Artinya dari banyaknya backlink di situs pingin nulis ini, itu datang dari situs yang spam ya. TF-nya kecil namun jumlahnya banyak, jadi jumlah banyak aja tapi sumbernya itu sumber yang tidak authority. Jadi rasionya di sini jadi tinggi ya, rasionya jadi tinggi. Itu thresholdnya bisa sampai 10 di sini. Jadi ini tergolong spam, dikategorikan sebagai spam di sini. Nah, kita juga bisa pakai Spamzilla ini untuk menganalisa clean backlink profile di sini ya. Untuk authority sama ya, kita harus cek di sini, harus cek langsung ke backlink profile-nya. Kalau dari situs luar biasanya kalau domain authority-nya tinggi-tinggi kayak tadi ya 60-70 biasanya udah authority-nya udah valid ya. Namun kalau di Indonesia pastiin aja kalian double check di masalah backlink profile ya, khususnya di blog-blog Indo karena banyak sekali manipulasi DA ya. Karena kan lagi booming di Indonesia itu naikin DA ya, dengan cara kayak gini tadi. Caranya naikin DA pakai redirect kayak gini. Ini nanti kalau DA-nya udah tinggi tinggal dijual gitu ya. Tujuannya buat di list juga di sini kan. Nah, dia dapat 150.000 kayak gini ya. Ini ada 41 orderan. Kan lumayan ya. Modal redirect, submit ke Raja Backlink, dapat orderan segini kan. Padahal kalau kita lihat backlink profile-nya ya kayak gini. Ini low banget menurut saya, ini low. Nggak ada powernya sama sekali redirect kayak gini. Jadi pastiin aja cek backlink profile ya, domain traffic, backlink profile, kemudian ada aliran dari high authority page-nya. Kemudian kalau pakai kontekstual atau kita pakai artikel, pastikan artikel yang digunakan itu high quality content, high quality artikel ya. Oke, itu gimana cara kita untuk menganalisa backlink yang akan kita buat. Jadi jenis apapun yang mau Anda buat nanti ke depan, mau profile, mau komen ya, Anda cek juga di sini. Keempat ini Anda cek. Jadi nggak perlu tanya lagi ke saya gimana kalau backlink profile gimana, komen gimana, GSA gimana, ya cek aja keempat kriteria ini ya. Kalau keempat ini tidak terpenuhi ya artinya low ya. Kalau kita ngebuat situs low apalagi di high risk ya percuma gitu ya. Karena ujung-ujungnya nanti akan di disavow. Sudah tergolong high risk, kita buatnya dari situs yang low. Kayak gitu kan kita cuma dapat capeknya aja ya, powernya nggak dapat. Jadi mending kalau mau yang high risk pastiin kita minimal dapat ketiga hal ini ya. Ketiga hal ini terpenuhi. Kalaupun kita nggak bisa pakai yang di kontekstual, minimal yang ketiga ini terpenuhi. Oke, itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas masalah planning kita, bagaimana ngebuat backlink di sini atau campaign kita, plan kita dalam membangun backlink ke depannya ya.